Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Syifa Fauzia dengan NIM 2892250089, Prodi Manajemen. Di sini ingin menuntaskan tugas UAS ujian mata kuliah pengantar akuntansi dengan berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Operasi perusahaan dagang. Operasi dagang melakukan kegiatan membeli dan menjual barang dagangan daripada menyediakan jasa sebagai sumber pendapatan utama mereka. Perusahaan dagang yang membeli dan menjual kembali secara langsung kepada para pelanggan disebut peritel. Perusahaan dagang yang juga menjual kepada peritel disebut pedagang grosir. Sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan yang hanya sering disebut sebagai pendapatan penjualan atau penjualan. Perusahaan dagang memiliki dua kategori beban, yaitu beban pokok penjualan dan beban operasi. Siklus akuntansi. Siklus operasi perusahaan dagang yang biasanya lebih panjang daripada perusahaan jasa. Pembelian, persediaan, dan penjualan akhirnya memperpanjang siklus tersebut. Perhatikan bahwa akun aset tambahan itu untuk perusahaan dagang adalah akun persediaan. Perusahaan melaporkan persediaan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Sistem persediaan perpetual dan periodik. Perpetual adalah dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan menyimpan catatan terperinci dari biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Catatan ini secara terus-menerus berkelanjutan menunjukkan persediaan yang harus ada pada setiap barang berdasarkan sistem persediaan perpetual. Perusahaan menentukan beban pokok penjualan setiap terjadi transaksi penjualan. Periodik. Dalam sistem persediaan periodik, perusahaan tidak menyimpan perincian catatan persediaan barang yang ada selama periode perjalanan. Sebaliknya, perusahaan menentukan beban pokok penjualan hanya pada saat akhir periode akuntansi, yaitu secara periodik. Pada saat itu, perusahaan menghitung jumlah persediaan fisik untuk menentukan biaya barang yang ada. Untuk menentukan beban pokok penjualan dalam sistem persediaan periodik, yang diperlukan langkah sebagai berikut, yaitu 1. Tentukan biaya barang yang ada pada awal periode akuntansi. Kedua, tambahkan dengan beban pokok pembelian. Ketiga, kurangkan dengan biaya barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Awalan ini tahapan akuntansi dagang, yaitu 1. Pertimbangan tambahan, 2. Mencatat pembelian barang dagangan, 3. Biaya pengiriman, 4. Biaya pengiriman ditanggung pembeli, 5. Retur pembelian dan potongan harga, 6. Diskon pembelian, 7. Ringkasan transaksi pembelian, 8. Mencatat penjualan barang dagang, 9. Retur dan potongan penjualan, 10. Diskon penjualan. Perusahaan dagang Alisa merupakan perusahaan dagang yang telah beroperasi selama 10 tahun. Berikut transaksi selama bulan Agustus 2018. Pada tanggal 1 Agustus, dibeli 100 unit barang dagangan secara kredit dari PT Bintang dengan total harga Rp160.000, termin 2/10, N/30, FOB Destination. Biaya angkut sebesar Rp300.000. Pada tanggal 2 Agustus, dijual 20 unit barang dagangan kepada tuan taringan dengan harga satuan yaitu sebesar Rp2.500.000 dengan termin 1/10, N/30, FOB Shipping Point. Biaya angkut sebesar Rp200.000 dan harga pokok sebesar Rp1.600.000 per unit. Pada tanggal 4 Agustus, dijual 32 barang dagangan kepada Tuan Ramansyah senilai Rp80 juta dengan termin 2/10, N/30, FOB Destination dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1.600.000 per unit. Ongkos sebesar Rp250.000. Pada tanggal 4 Agustus, dikembalikan barang dengan dibeli pada tanggal 1 Agustus seharga Rp20 juta.
Pada tanggal 8 Agustus, dibayar seluruh hutang kepada PT Bintang untuk membeli barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Pada tanggal 9 Agustus, diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Bramantyo seharga sebanyak 4 unit, yaitu 10 juta rupiah, HPP 6 juta 400 ribu rupiah. Pada tanggal 11 Agustus, diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Taringan untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Agustus. Pada tanggal 12 Agustus, dibeli 300 unit barang dagangan dari firma Mandala seharga 600 juta rupiah dengan termin 5/10 N/30 FOB shipping point. Ongkos angkut sebesar 500 ribu rupiah. Pada tanggal 13 Agustus, diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Bramantyo untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus, dijual barang dagangan kepada CV Tiara secara kredit sebesar 60 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok 48 juta rupiah FOB destination. Ongkos angkut sebesar 250 ribu rupiah. Pada tanggal 22 Agustus, dibayar hutang kepada firma Mandala untuk membeli barang pada tanggal 12 Agustus. Jurnal periodik. Pada tanggal 1 Agustus, akun pembelian sebesar 160 juta rupiah secara debit. Akun usaha sebesar 160 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 2 Agustus, akun piutang usaha sebesar 50 juta rupiah secara debit. Akun penjualan sebesar 50 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 4 Agustus, akun piutang usaha seharga 80 juta rupiah secara debit. Akun penjualan seharga 80 juta rupiah secara kredit. Ongkos kirim penjualan seharga 250.000 secara debit. Akun kas seharga 250.000 secara kredit. Pada tanggal 4 Agustus, akun utang usaha seharga 20 juta rupiah secara debit. Akun retur pembelian seharga 20 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 8 Agustus, akun utang usaha seharga 140 juta rupiah secara debit. Akun kas seharga 140 juta rupiah secara kredit. Akun diskon pembelian seharga 2.800.000 rupiah secara kredit. 140 juta rupiah dikali 2% sama dengan 2.800.000 rupiah. Pada tanggal 9 Agustus, akun retur penjualan seharga 10 juta rupiah secara debit. Akun piutang usaha seharga 10 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 11 Agustus, akun kas seharga 49 juta 500.000 rupiah secara debit. Akun diskon penjualan seharga 500.000 rupiah secara debit. 50 juta rupiah dikali 1% sama dengan 500.000 rupiah. Akun piutang usaha seharga 50 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 12 Agustus, akun pembelian seharga 600 juta rupiah secara debit. Akun utang usaha seharga 600 juta rupiah secara kredit. Ongkos kirim pembelian seharga 500.000 rupiah secara debit. Akun kas seharga 500.000 rupiah secara kredit. Pada tanggal 13 Agustus, akun kas seharga 68 juta rupiah secara debit. Akun diskon penjualan seharga 1.400.000 rupiah secara debit. 70 juta dikali 2% sama dengan 1.400.000 rupiah. Akun piutang usaha seharga 70 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 18 Agustus, akun piutang usaha seharga 60 juta rupiah secara debit.
Akun penjualan seharga Rp60 juta secara kredit. Akun ongkos kirim penjualan seharga Rp250 secara kredit. Akun kas seharga Rp250.000 secara debit. Pada tanggal 22 Agustus, akun utang usaha seharga Rp600 juta secara debit. Akun kas seharga Rp570 juta secara kredit. Akun diskon pembelian seharga Rp30 juta secara kredit. Rp600 juta dikali 5% sama dengan Rp30 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.